TAK ketua itu 15, kayak wakil, sekretaris, bendahara, sama ketua-ketua divisi itu 10 di setiap acara. Bisa dapat first class-nya buat info-info jurusan. Halo semua, balik lagi ke kita acara pada seperti biasanya, acara gabungan antara Himpunan Teknologi Informasi antara KPH dengan KPM yang dipandu oleh saya sendiri Hans Prabowo dan rekan saya Arel Givari dengan acara Santri, yaitu Santai Bersama Teknologi Informasi. Yang pada kali ini kita mau ngebahas tentang himpunan yang kita miliki sendiri, himpunan di jurusan Teknologi Informasi. Yang kita bersama dengan dua narasumber untuk kali ini. Boleh untuk abang-abang kenalkan dirinya ini. Boleh dari Bang Hans dulu atau Bang Erik dulu, boleh ya? Oh, boleh dari Bang Hans. Boleh. Saya Muhammad Sharon Setiaman dari asal kelasnya dari IT 4102 angkatan 2017. Bang Erik boleh. Suaranya Bang nggak masuk kayaknya. Halo Bang Erik, suaranya nggak masuk, nggak kedengeran. kayaknya ada beberapa teknologi betul nih teman-teman. Wah, salah satu dari pemateri kita ya mungkin sekaligus di spoilernya kali ya Hans ya, itu tadi adalah boleh. Bang Erik Renara udah bisa bicara ya. Halo. Oke, halo Bang. Ya sorry banget nih laptopnya lagi. Nggak apa-apa Bang. Perkenalkan, nama saya Erik Renara Karoza dari IT 4101. Pernah menjabat sebagai Ketua KPH pada periode 2017 sampai dengan 2019. Oke, Pak. Makasih Pak. Singkat ya. Jadi ya mungkin itu teman-teman sekaligus spoiler dikit kan. Karena kita sekarang pada mulai tentang kehimpunan itu kan, perhimpunan di jurusan kita. Jadi otomatis biar relevan dengan kemudian kita bakal untuk pemateria juga orang-orang dari background sana gitu. Nah, jadi mungkin buat sekarang kita langsung mulai obrolannya nih Hans. Gimana Hans mau dibuka dulu obrolannya? Mungkin dari abang-abangnya sih kita ada beberapa pertanyaan gitu kan untuk ngejelasin nih biar kawan-kawan yang satu angkatan dengan kita 2018 maupun yang dari 2019 dan 2020 itu tertarik gitu untuk masuk himpunan gitu. Nah kan ini kita pengen dengar dari senior-senior kita yang dari Bang Farhan selaku pernah menjadi ketua KPM dan Bang Erik yang pernah menjadi ketua KPH. Nah, mungkin yang buat pertanyaan pertama tuh kayak definisi himpunan sendiri itu buat abang-abangnya itu sendiri itu gimana sih? Boleh dijelaskan mungkin dari Bang Erik dulu mungkin boleh? Oke. Gimana jelasin ya? Sebenarnya himpunan itu kan perkumpulan organisasi kampus ya, yang memang tujuannya untuk membantu program kerja yang bikin nama kampus jadi naik, bikin nama jurusan jadi dikenal, apalagi buat teman-teman 2018 angkatan kedua kan ya, 2019 juga jadi angkatan ketiga, jadi kita masih sama-sama baru di sini. Lah himpunan itu ya itu organisasi pengumpul TAK lah. Benar. Kalau kalian ikut himpunan auto, nggak usah mikirin TAK lagi buat lulus ntar. Mungkin dari Bang Hans boleh juga jelasin definisi himpunan dari Abang Farhan.
Sama kayak kata Erik itu ya, himpunan ya perkumpulan mahasiswa dia. Jadi tujuannya itu kayak buat mengayomi mahasiswa yang ada di jurusan itu, terus jadi anak buah langsungnya fakultas gitu kan, anak buah langsungnya kaprodi kan. Iya, Kaprodi kalau minta tolong suka ke himpunan dia. benar-benar. benar salah satunya itu. Jadi kaki tangan kaprodi lah ya. Gak apa-apa teman-teman, itu Iya, kita Iya. membangun silaturahim sama dosen itu bagus. benar-benar. Nah, kan tadi ya kita ngejinggung jadi tangan kanannya Kaprodi. Nah, biasanya kan biasanya mahasiswa itu anti ikut himpunan karena biasanya ntar gue terganggu nih akademiknya, nilainya jadi kecil atau terganggu apa-apa gitu kan. Ntar gue jadi dijauhin sama dosen-dosen gitu. Nah, kira-kira dari abang-abang itu apa kira-kira himpunan itu ngeganggu ntar kita buat akademiknya nggak sih? Yang abang selama ini alamin gitu. Boleh dari bang Hans dulu boleh. Kalau aku sih nggak ngeganggu akademik. Soalnya ya dibawa enjoy, nggak dibawa beban gitu. Kalau aku, Kalau dari bang Erik gimana? Sebenarnya semuanya tergantung pribadi masing-masing ya, sama kerjaan masing-masing. Kayak oke, Hans tadi bilang kan dia nggak apa tadi, nggak ngeganggu akademik gitu. ya Nah, karena ya kebetulan juga kerjaannya nggak yang sepenuh KPH gitu kan. Mereka kan juga perwakilan mahasiswa. Kalau memang KPH ini kan memang yang mengurus pekerjaan hariannya. Tapi tergantung tergantung dari pribadinya bisa nge-manage waktu atau enggak. Terus kalau misalkan tadi dibilang takutnya karena himpunan nilainya ini tuh di apa-apain dosen gitu ya, sebenarnya enggak juga. Kita malah jadi dikenal dosen gitu kan. Benar-benar. Jadinya lebih kayak dikasih keringanan gitu. Oh, itu anak himpunan pasti banyak sibuk gitu ya, Bang. Jadinya Iya, lebih direndahin gitu ya. betul. Apalagi kalau misalnya ikut himpunan, kalian juga bisa dapat soft skill yang bagus banget, yaitu time management sih, menurut saya sendiri sih. Terus mungkin dari rekan saya ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan yang pengen diajukan gitu kan? Mungkin selain kita udah itu sempat ngebahas mitos di himpunan ya, tentang mitos himpunan dan akademik. Sebenarnya sih ini salah satu pertanyaan hal yang muncul di pikiran mahasiswa gitu sebelum jadi himpunan. Kayak sebenarnya apa sih yang dirasain itu setelah terjun di himpunan? Sudah ada perubahan apa ya bang ya, terbawa ke diri abang itu setelah join himpunan? Gimana tuh bang? Kira-kira. kalau aku yang pengaruh itu jadi tahu lebih banyak macam orang lah. Jadi nggak kaget gitu. Oh ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Sama ngatur waktunya jadi lebih bisa mengatur waktu lah. Tuh. Kalau aku kayak gitu. Kalau dari bang Erik gimana bang? Ada point of view yang berbeda? Kalau saya sih ini ya, banyak sih sebenarnya pengaruh-pengaruh yang berubah. Kayak kita jadi punya banyak relasi, jadi bisa manage waktu, terus harus belajar mengerti karakter orang yang dari berbagai daerah juga kan. Terus melatih soft skill, melatih public speaking, melatih kepemimpinan, banyak sebenarnya. Benar. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Banyak perubahan yang bisa didapatkan nih dari join himpunan. Karena kita tahu kan kalau kepribadian itu kan nggak sama semua, dan mungkin akan lebih banyak pribadi manusia daripada jumlah pasir gitu di lautan. Jadi akan sangat beruntunglah kalian kalau bisa join himpunan. Kalian bisa setidaknya merasakan itu, dan nanti di dunia kerja lebih bervariasi lagi dan akan lebih menantang lagi kalau misalnya kalian ada pengalaman sebelumnya. Lanjut Hans.
Bener sih, soalnya kalau misalnya kita di dunia himpunan nggak beda jauh dengan dunia pekerjaan. Misalnya kita kan jurusan IT nih, ntar anak IT pasti kerjanya nggak mungkin individu terus, kerjanya kan pasti teams. Jadinya kita harus bisa tahu nih kalau di himpunan kan bisa udah mulai ngeraba-ngeraba tentang karakter orang gitu. Gimana kita cara marahin orang atau cara ngasih pendapat ke orang kan itu biasanya setiap orang kan kayak misalnya dia omongin dikit dia langsung sakit hati gitu kan, jadinya kita jadi tahu cara-caranya buat ngasih solusi atau pendapat ke orang lain. Terus tambahan kayak time management, jadinya kita bisa merubah pembagian waktu antara kita kuliah dengan kegiatan di himpunan nantinya bikin acara atau acara apa A B C gitu kan, kayak gitu buat teman-teman. Nah, kan tadi kita sedikit nyindir yang ini yang udah terjun di himpunan gitu. Nah, kira-kira dari Abang tuh dulu awal-awal kan sebagai pencetus himpunan gitu. Nah, awal-awal keinginannya kenapa gitu kok bisa langsung terjun ke himpunan gitu, apa sih Bang? Boleh, saya bantu jawab dulu ya. Sebenarnya itu awal kebentuk himpunan itu karena permintaan dari Kaprodi, dari Pak Endro. Pak Endro itu minta kita bikin himpunan cuma dalam waktu berapa ya, 2 minggu 3 mingguan gitu. Hari ini dia bilang saya mau bulan depan udah harus ada himpunan gitu. Ya udah langsung kita besoknya langsung buat pemilihan, udah dapat ketua, cari inti, cari anggota, mulai disusun hal-hal intinya ya kayak akar-akar himpunannya lah gitu. Jadi semuanya sebetulnya permintaan dari Pak Endro, soalnya awalnya itu HMIT itu sebenarnya hampir nggak ada karena mau digabung ke IF. Jadi anak-anak pengurus HMIT yang periode pertama itu sebetulnya mau masuk ke staf mudanya Hima IF. Cuman Pak Endro-nya nggak mau, Pak Endro mau teknologi informasi punya himpunan sendiri. Jadi akhirnya dibentuklah HMIT pertama kali. Langsung jadi dapat cerita awal mula terbentuknya nih Hans. Kalau dari Bang Has gimana? Dulu Pak pengen langsung terjun gitu ke himpunan. Biasanya beberapa mahasiswa gitu, kita jurusan baru, malas himpunannya malah ribet gini gitu kan. Biasanya ada orang-orang yang pemikiran kayak gitu Bang. Aku pun kayak gitu sebenarnya awalnya. Cuman kan pas pemilihan ketua itu kan kata teman sekelas tuh udahan cobain aja jadi perwakilan kelas kan waktu itu ketuanya tuh per kelas ada perwakilan. Nah ya udah, karena penasaran juga kan rasanya gimana, pas SMA belum pernah ikut organisasi sama sekali yang organisasi kepemimpinan kayak himpunan kan, jadi ya udah ikut akhirnya seperti itu. Nah, kan tadi kayak Abang itu langsung terjun gitu. Nah, value-nya itu, nilai yang setelah terjun ke himpunan itu apa sih Bang, kira-kira biar ini anak 18 19 tuh ntar kepikiran, wih ternyata value-nya kayak gini ya, bagus ya gitu kan. Ntar pada terjun tuh masuk gitu. Yang paling penting sih pengalaman ya. Semua yang dilakuin di organisasi pasti tujuan utamanya pengalaman ya itu tadi balik lagi, pengalaman bagi waktu, pengalaman menghadapi orang, karena orang menerima ucapan kita juga bisa beda-beda kan. Semuanya sih balik ke pengalaman lagi. Kalau dari Bang Farhan gimana? Kalau dari aku value-nya itu ini, kalian bisa merasakan kerja di bawah tekanan kayak gimana, terus nggak digaji. Itu pengalaman yang berharga yang kayak gitu tuh. Gajinya kan TAK. Nah, iya. Jadinya nggak pusing-pusing mikirin TAK lagi gitu ya Bang. Iya. Kalau dari saudara L itu bagaimana? Kan ini rekan saya juga anak himpunan juga itu. Nah, kira-kira value yang didapatkan selama ikut himpunan sekarang ini bagaimana? Apa ya? Mungkin gue bakal pinjam jawaban dari abang-abang di bawah ini kali ya. Sebentar gitu.
Tapi yang paling apa ya? Mungkin nilai yang akan menang dari seperti gue pun adalah gue tuh bisa kayak berkontribusi aktif lah gitu buat jurusan gue gitu ya, mungkin walaupun masih banyak cacatnya ya bisa dilihat sendiri gitu kan, bisa dikoreksi sendiri gitu. Paling kan berusaha buat yaitu memajukan jurusan sendiri dulu gitu. Jadi daripada kalian nyari TK keluar kan, mending nyari TK di dalam aja di jurusan sendiri gitu kan, toh ya sama-sama banyak dan ada apa ya, kilas baliknya lah gitu ke kalian dan ke jurusan itu. Bisa jadi kan jadi apa namanya, amal jariah gitu sih Hans, paling kalau dari itu mah. Benar-benar. Keren sih jawaban dari ketiga tiga narasumber kita. Tahu nih, aku jadi tanya-tanya gini kan, parah Hans. Iya. Ya kan sama-sama anak himpunan semua ini bertiga. Jadi ya tanyain semua sekalian value-nya itu apa yang didapatkan gitu kan. Nah, dari saudara El ada pertanyaan Karena mungkin? tertarik nih Bang, Pak tadi Bang Erik nyebut tentang asal mula terbentuknya HMIT ini kan, gara-gara mungkin awalnya gara-gara dipaksa dengan Pak Endro bla 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 gitu kan. Itu bisa diceritain dikit kali Bang, kayak pasti kan dulu kan ini ya, terasa berat banget itu dan terasa challenging banget lah, menantang buat ngekonsep himpunan ini supaya jadi kayak sekarang. Nah kira-kira pertama semangat apa gitu yang bisa mendorong abang buat ayolah kita gasin bikin himpunan sama, dan menjaga semangatnya gitu sih Bang. Dan mungkin bisa jelasin juga nih tantangan terbesar apa dulu dihadapi gitu pas lagi buat HMIT, gimana tuh Bang? Kalau yang bikin semangat bikin HMIT itu apa ya? Karena kebetulan kami angkatan pertama kan, secara tidak langsung bisa dibilang saya sama Farhan itu ketua KPH KPM pertama HMIT. Di situ kok kayaknya ngerasa, wah ini berharga banget nih gitu. Ada nama yang bisa diangkat nanti waktu reuni akbar gitu ceritanya kan, kita sambut ketua HMIT angkatan pertama gitu. Buat HMIT generasi berapa nih reuni akbar? Boleh. Terus kalau misalkan boleh Bang? Ya, lanjut aja Bang. Kalau tantangannya itu sebenarnya yang paling utama itu karena waktu itu angkatan 2017 tuh belum kompak, belum kenal satu sama lain. Ya kayak saya cuma tahu teman kelas saya, mungkin juga Farhan cuma tahu teman kelasnya. Di satu waktu kita harus kumpul, harus satu kepala, harus satu tujuan, harus satu ide demi HMIT. Nah itu tantangan beratnya sih di situ, karena beda orang, beda pendapat, dan cara menyampaikannya juga beda kan. Ada yang menyampaikannya baik, ada juga yang mau pakai emosi juga ada ya. Cuman namanya juga pengalaman ya. Iya benar. Benar betul. Dari point of view-nya Bang Farhan mungkin ada yang berbeda gitu. Kurang lebih sama kayak Erik kan. Saya jadi apa? Rasanya temen itu pas awal-awal masuk itu cuman kenal temen kelas sama temen satu asrama doang. Terus kan begitu ada panggilan gitu, mau disuruh sama Pak Indro buat bikin himpunan, kan akhirnya kumpul di dorm apa itu nah, di dom yang nah itu di dom hall itu kan. Nah jadi sebanyak ini kita anak IT jadi tahu gitu. Karena kebetulan pas acara awal-awal gitu yang kumpul yang nggak resmi lah ya, yang ngajak-ngajak main gitu, nggak ikut saya waktu itu. Jadi nambah kenalan banyak banget malah. Benar. Iya sih. Kalau kita di jurusan itu kenal nggak dari beda kelas juga banyak sih ilmu-ilmu yang kita dapat, jadi tahu mungkin di kelas lain udah pernah mendapat mata kuliah ini yang udah di minggu awal, terus tugasnya hampir sama gitu kan, bisa saling sharing gitu kan, sharing diskusi gitu. Nah iya itu paling utama biasanya. Terus ini sih Bang, mungkin kayak
kalau misalnya anak 18, 19 atau 20 itu nggak ngambil kesempatan buat daftar himpunan itu kira-kira menyesal nggak sih Bang? Terus alasannya kenapa, kalau menyesal itu alasannya apa? Kalau nggak menyesal itu alasannya apa sih Bang? Kira-kira? Yang pasti menyesal banget ya. Karena yang pertama, yang kalau kita mau bahas realistis ya, salah satu syarat lulus Telkom itu kan TAK 60. Mau cari dari seminar juga cuman sekali seminar 5, sekali seminar 5 doang. Kalau dari himpunan, sekarang gini, TAK ketua itu 15, terus maksudnya kayak wakil, sekretaris, bendahara, sama ketua-ketua divisi itu 10, sama anggota itu 5. Dan itu, misalkan gini, misalkan Hans jadi ketua KPH. Hans sudah dapat TAK 15, ya kan? Wakilnya dapat 10, anggotanya dapat 5. Si anggota Hans yang pertama ini ikut di acara misalkan kayak Megabit. Dia masuk jadi ketua. TAK dia 20. TAK Hans cuma 15. Habis dari ketua Megabit, dia masuk ke apalagi misalkan ke salah satu acara IT, ke Proximity. Yeah. Ke Proximity dia jadi misalkan wakil ketua. Tadi udah 20, TAK-nya nambah lagi 30. Gitu terus ke semua acara-acara. Yang nggak enaknya sebenarnya ketua. Karena ketua dari awal menjabat sampai akhir menjabat cuma bisa dapat 15 doang. Kalau anggota itu masih bisa lebih tinggi TAK-nya daripada ketua. Cuman positifnya dari ketua itu ya acara bagus, ketua nama bagus. Jeleknya kalau acara jelek, nama ketua jelek gitu. Jadi jangan dipikir kayak, ya udah tau gitu gue jadi anggota aja, tau gitu. Kalau misalkan TAK-nya bisa lebih gini-gini, udah anggota aja, nggak usah daftar jadi ketua gitu. Ya kalau semua orang berpikirnya kayak gitu, siapa yang mau jadi ketuanya gitu kan? Padahal kalau jadi ketua itu yang paling terkenal dari sampai luar ataupun dosen gitu kan. Pak Indro pasti kenalnya, ketuanya, nggak mungkin ketua anggotanya. Betul. Jadi ntar untuk relasi di luarnya lebih enak gitu kan, untuk kalau jadi ketua. Kalau dari Bang Hans gimana? Ya kalau dari aku rugi, pasti rugi lah. Soalnya kayak acara-acara yang kayak gitu kan lumayan juga kalau dikumpulin TAK-nya. Sama bisa kalau jadi anggota himpunan itu kayak apa ya istilahnya? Kayak first class-nya buat info-info jurusan. Jadi biasanya suka dapat lebih awal kan, dapat bocoran-bocoran lebih awal gitu. Karena aku sering kejadian kayak gitu pas masuk himpunan. Jadi dapat nanti mau bikin kayak gini gitu. Oh taunya bikin beneran. Pokoknya dapat kayak info-info bocoran dari jurusan lah gitu yang belum dikeluarin. Suka kayak gitu. Jadi kalau ketinggalan info kan rugi. Ya biasanya anak-anak himpunan itu up to date ininya. Apalagi kalau misalnya kita mendekati UTS atau UAS gitu kan, biasanya anak-anak himpunan itu kita dapetin soal-soal tahun lalu duluan gitu, kita review dulu gitu. Kan biasanya anak-anak himpunan dari PSDN ataupun yang lain itu kita bikin responsi. Nah kan dari responsi itu kita sebelum ikut responsi kita udah dapat soalnya terlebih dahulu gitu. Jadi ya dapat lebih menunjang akademik gitu kan. Kalau dari saudara L gimana selama ini mengikuti himpunan? Ditanya lagi nih kan. Belum yakin jawaban. Kan ada himpunan juga. Inilah paling kalau dari gue ya, gue coba kasih perspektif yang lain mungkin dari abang-abang di sini gitu. Mungkin tentang TAK itu benar banget gitu kan. Ini ladang juga. Dan tadi udah gue bilang, mending nyari di dalam daripada nyari di luar. Terus tentang informasi itu juga benar. Gue akuin lah yang benar. Gue dapat banyak informasi duluan lah. Gitu. Mungkin perspektif apa yang gue buka di sini adalah gini sih teman-teman. Mungkin kalau ada yang dengerin nih kan, harus ada yang dengerin.
kenapa kalian itu rugi gitu kalau nggak ikut himpunan gitu kan? Pertama itu tadi, ini bisa jadi apa ya, ladang pahala gitu lah buat mencari pahala gitu amal jariah gitu. Contoh misalnya ya kayak nanti tar lu bikin responsi gitu kan, ada orang yang ngerti nilai bagus segala macam, kita kan nggak tahu gitu, kita nggak tahu dari pahala mana kita masuk surga gitu. Mungkin bisa seremeh dari kita ngilangin paku di jalan kayak gitu kan, atau mungkin nanti kan ada cerita bagusnya cuman dari seremeh kita ngebantu orang responsif gitu atau program-program lainnya gitu. Jadi itu salah satu apa ya, perspektif yang pengen ngebuka gitu kan. Terus satu lagi adalah kenapa wajib ya buat kalian yang karena 18 dan 19 terutama ya yang join himpunan, karena mau nggak mau bangku ini apa ya, bangku jabatan ini itu akan jatuh pada kalian nih buat anak 19 itu kalau apa yang dengerin. Jadi daripada nanti kalian apa namanya keteteran pas udah masanya kalian buat memimpin, mending dari sekarang dulu gitu, sekaligus belajar dan apa namanya, semoga dengan ada waktu setahun dari belajar itu bisa outputnya nanti lebih baik ke depannya, dan banter sih harapannya kan bisa ngedongkrak akhirnya dari A gitu. Jadi nanti pas gue dulu sudah A gitu kan, kayak gitu. Bener sih. Mungkin aku juga mau nambahin sih, mungkin dari sudut pandangku juga ikut himpunan itu selama yang gue jalanin selama ikut himpunan tuh banyak banget, kayak misalnya kita dapat ngelatih soft skill kita gitu kan, time management, terus uh, kita bisa jadi tahu cara public speaking yang bagus, karena kita selama ikut himpunan pasti kita ngobrol terus kan sama orang. Nah itu ngelatih sedikit-sedikit ngelatih public speaking kita. Terus kalau ikut himpunan kan biasanya ya dengar biasanya kuliah rapat. Nah, itu kita ngelatih time management kita, kayak misalnya gimana bagi waktu untuk kuliah, gimana buat rapat dan ngerjain tugas gitu. Nah, biasanya juga kalau misalnya kita ikut himpunan gini, entar di dunia pekerjaan tuh enggak beda jauh sama namanya kita kayak himpunan. Ibaratkan kalau dunia kerja nih sedikit-sedikit kayak kita kerja terus meeting itu kayak kita ngerapatin waktu kalau rapat himpunan kayak gitu. Hampir 11-12 rules-nya tuh sama antara rapat himpunan dengan rapat meeting pekerjaan gitu kan. Dan juga entar kalau misalnya kalian ikut himpunan jadi lebih dekat gitu, lebih dekat sama dosen. Kayak saya sendiri udah saya rasain sih, saya ikut himpunan dan himpunan juga bikin agenda kayak gini kan, podcast. Nah, podcast juga kayak gini kan nggak cuma sama mahasiswa, sama dosen. Nah, karena podcast ini kita jadi lebih dekat lagi sama dosen, ngobrol lebih di luar topik waktu perkuliahan itu lebih asik gitu sama dosen. Gitu sih kalau dari sudut pandang aku sih. Itu soalnya di kerjaan nanti multitasking itu nggak guna, tapi time management yang lebih penting gunanya gitu. Nah, itu. Soalnya ntar waktu di dunia pekerjaan kalian misalnya ngambil pekerjaan ibaratkan project manager, kalian nggak mungkin suruh Di setiap semuanya acara. keseluruhan bisa, tapi task management kalian dikasih deadline kapan pekerjaan harus selesai jam segitu juga kan, itu task management bukan multitaskingnya. Seperti itu sih kalau dari saya juga. Waduh, mantap. Ini kayaknya bisnis oriented banget ini Bang Hans ini ya. Tapi gue juga mau ngebenerin si konfirmasi, bener sih. Cara nanti lu ngomong sama project owner itu, kalau lu udah sering apa ya, sering berdiplomasi di himpunan, itu akan terasa sendiri teman-teman. jadi kita berdua yang ngobrolnya, Hans. Ini pemateri meninggalkan parah Anda. Nggak apa-apa kan, awalnya kita mau FGD aja, forum discussion aja gitu, ngobrolin tentang himpunan. Pengalaman kan didapat sama Bang Han sama Bang Eri gitu. Kalau kita berdua kan sekarang masih ngejalanin, masih fresh ilmunya. Gitu. Gimana dari El? Ada pertanyaan lagi nggak El? Apa ya? Sebenarnya sih mungkin kalau dari gua sepertinya tidak terlalu banyak sih di himpunan ini gitu. Yang jelas adalah apa ya, semua plus dan hal baik itu sudah sempat ditanya. Jadi kayaknya sekarang kita kalau mau bahas yang lebih santai bisa nih Hans. Itu gimana? Boleh sih. Mungkin ini sih Bang. Kita kan tadi
kayak ngasih bumbu positifnya. Takutnya kan teman-teman kita tuh nggak percaya. Nah, dari abang-abangnya ada pengalaman negatifnya nggak selama ikut himpunan gitu? Gimana? Negatif ya. Mm-mm. Negatif paling ya itu telat telat apa itu namanya? Telat keluar gerbang, kena kunci gitu kan. Kalau mau pulang, kalau lewat gerbang motor kan jam 10 atau setengah 11 gitu kan. Paling pengalaman negatifnya kayak gitu. Buat anak-anak 20, Anda Bisa belum dapat merasakan seperti itu. ya, tidak merasakan dikunci di depan asrama. Iya, tidak merasakan kunci di depan asrama. Kalau dari Bang Erik itu gimana, Bang? Pengalaman negatifnya selama ikut himpunan. Kalau pengalaman negatif paling kayak apa cekcok ya, kayak ada sedikit perdebatan antar anggota. Saya waktu yang lumayan gede sempat agak ribut sama salah satu UKM di Telkom. Gara-gara kita mau bikin acara udah deadline udah H-3 apa H-2 gitu. Tiba-tiba mereka bilang kalau tempat itu dipakai, mereka yang pakai. Mereka bilangnya kita setiap minggu di sini, setiap minggu di sini. Tapi waktu kita mau coba booking itu tempat, di daftarnya kosong. Awalnya coba anggota dulu yang turun tangan, coba ngomong gini. Si ketua UKM-nya kekeh, nggak mau ini punya kita gini. Saya yang turun tangan, ngomongin baik-baik, tetap kekeh, tapi agak nyolot. Ya udah, akhirnya agak cekcok, diselesaikanlah secara keluarga. Sedangkan keluarga maunya gimana? Ya itu sih ya, jadi salah satu dari kenegatifan itu ada hal positifnya, yaitu belajar untuk menahan emosi, belajar untuk melayani orang, belajar untuk diskusi, bener. Karena sebenarnya di himpunan itu kan kita melayani anak-anak yang nggak jadi anggota himpunan kan. Kita yang ngasih mereka fasilitas, ngasih mereka kegiatan. Kita itu pelayan sebenarnya. Itu sih. Sama ya paling itu di maki-maki dosen sih juga pernah. Itu sih. Kalau dari saudara L gimana? Kira-kira ada nggak? Ya, paling itu aja sih, ngurangin jam tidur aja Hans. Iya sih. Kalau dari aku negatifnya mungkin nggak bisa jadwal nongkrong berkurang sih. Jadwal nongkrong berkurang sih. Iya, Lebih buat sehat rapat nongkrong soalnya. di sekre Hans. Lebih sehat nongkrong di sana daripada di kafe. Lebih banyak nongkrong di sekre, tapi lebih asik sih kalau nongkrong di sekre, soalnya obrolannya nggak terganggu oleh pelayan-pelayan suruh nutup kafe itu sih. Lebih asik sampai malam bisa sih kalau di sekre, terus obrolannya sama teman-teman himpunan lebih dekat lagi gitu kan. Terus mungkin ini sih Kak, kalau sekarang kita mungkin udah breakdownnya udah cukup jelas untuk anak-anak 19 atau 20. Mungkin closing statement sih dari kakak-kakaknya kira-kira untuk penutup podcast pada hari ini gitu. Mungkin dari Bang Farhan atau Bang Erik boleh ngasih closing statement untuk anak-anak adik-adiknya gitu. Kalau dari saya sih ini ya, sebenarnya pengen banget bilang masuk himpunan itu wajib gitu. Cuman kok kayaknya terlalu kasar banget kalau dibilang wajib. Cuman ya, masuk himpunan itu jadi awal dari pengalaman dunia kerja nanti. Karena nanti kerja mau setinggi apapun jabatan kita, kalau masih ada orang yang lebih di atas lagi, kita pasti harus tunduk kan sama dia. Kayak ada cerita waktu itu salah satu petinggi di salah satu perusahaan gitu kan, dia jabatannya udah tinggi, udah pegang sana sini, tapi public speakingnya kurang untuk ngobrol sama
atasannya itu dia masih kurang. Akhirnya ada salah satu cekcok, dipecat, pergi. Padahal gaji udah tinggi, jabatan udah tinggi. Jadi sebenarnya kalau memang fokusnya mau untuk sukses, untuk pengalaman, untuk semuanya lah nanti di dunia kerja, harus banget cobain masuk himpunan. Apalagi sekarang lagi di masa COVID gini kan, nggak perlu capek-capek ngurus acara, nggak perlu lari sana lari sini, harus booking tempat, harus ini harus itu. Udah dipermudah sebenarnya semuanya ini. Kalian juga tinggal ngurusin himpunan dari rumah, bisa sambil tiduran, sambil santai-santai, kenapa enggak gitu. Benar banget. Dari Bang Hans gimana? Kalau dari aku, masuk himpunan itu memang opsional, tidak wajib. Cuman dari masuk himpunan itu kamu bisa dapat ilmu sosial yang bermanfaat gitu. Ya walaupun bukan ilmu akademik, cuman ilmu sosial juga kan penting buat kerja, buat kita berinteraksi sama orang lain gitu. Kayak gitu kalau dari aku. Bisa Dapat banyak relasi juga. lah, ya relasi yang kayak gitu. Buat setelahnya dari masa kuliah lah. Iya benar. Gimana kalau sekarang minta pendapat dari closing statement dari silakan Hans. Gimana Hans? Oh, kalau dari aku sih closing statement aku sih simpel sih ya. Misal hard skill bisa didapatkan dari dunia perkuliahan di kelas dengan dosen. Tapi soft skill itu ilmu yang paling penting sih. Kalau hard skill kita latih dengan sering masuk kuliah, kalau soft skill pelatihannya dengan penalaran gitu. Pola pikir kita itu dilatih dengan himpunan, soft skill public speaking kita dilatih dengan himpunan, terus problem solving itu juga dilatih di himpunan. Dan problem solving itu kita juga di dunia ngoding kan problem solving utama gitu. Kalau misalnya kita jago ngoding tapi kita nggak bisa memecahkan solusi di perkodingan itu kan kita nggak bisa ngejalanin coding tersebut gitu. Terus kalau kita mau bikin software, kita harus cari masalahnya dulu dan memecahkan masalah tersebut. Kita bisa dapat ilmu-ilmu dari himpunan tersebut gitu. Dan relasi, utama relasi. Selama ikut himpunan kita berrelasi dengan UKM luar ataupun teman-teman perkuliahan kita yang di jurusan kita. Ntar kalau misalnya dapat teman yang relasinya lebih banyak, kita ntar di dunia pekerjaan atau setelah lulus kita nggak bingung gitu. Banyak teman, ntar teman pasti ngasih karena kita udah terlalu dekat di himpunan itu kayak keluarga gitu. Kalau salah satu keluarganya itu belum lulus, belum kerja kan pasti keluarga yang lain ngebantu kita gitu. Itu sih dari saya. Mungkin dari saudara L gimana? Ini kayaknya closing dari podcast juga gitu kan. Mungkin simpel lah ya kalau dari gua gitu kan, emang itu nggak wajib buat kalian semua gitu kan, tapi misalkan ketinggalan kalian dengan pelajaran hard skill di kelas itu bisa kalian kejar sendiri dengan cara belajar mandiri. Tapi kalau kalian ketinggalan di himpunan, kalian kehilangan sebuah life skill. Kita juga belajar tentang hidup gitu, bagaimana sih kita menata organisasi kayak gitu kan. Jadi kalau kalian ketinggalan, ini nggak bisa kalian kejar sendiri gitu, belajar teorianya harus kalian lakukan sendiri gitu. Dan jujur aja, ini kuliah ini masa-masa terakhir kalian bisa belajar kayak gini ya. Kalau udah kerja, yang lu pertaruhkan udah banyak, udah gaji segala macam. Kalau terlalu udah nikah muda ya keluarga dipertaruhkan. Jadi maksud dari gua, kalau mau berkembang dan sukses, gua sarankan join ke himpunan, gitu aja. Iya sih. Mungkin gue nambahin sedikit sih dari makanan CL. Jadi kalian kalau misalnya hard skillnya lulus bisa ikut bootcamp, tapi soft skill kayak gini lulus kita mau ikut apa gitu? Ngelatih soft skill dengan beberapa ruang lingkup gitu. Kalau himpunan kan ruang lingkupnya luas gitu, jadi kita belajar soft skillnya lebih enak gitu. Itu aja sih dari kita berdua. Siapa tahu dari Bang Has atau Bang Erik ada tambahan lagi gitu untuk ini. Sebelum kita tutup closing berarti. Mungkin dari saya ada sedikit tambahan. Intinya sih gini, guru terbaik itu pasti pengalaman. Pengalaman itu kita bisa dapat dari
salah satunya himpunan ini, karena himpunan ini menghasilkan pengalaman seumur hidup. Saya bisa jamin himpunan ini menghasilkan pengalaman seumur hidup. Jadi kalau nggak ikut himpunan, nggak ada pengalaman himpunan, sangat rugi untuk masa depan lah ceritanya. Dari Bang Hans ada tambahan? Kalau dari aku, kalau di himpunan kamu nggak bisa apa-apa bisa diajarin. Cuman kalau pas kerja kamu nggak bisa apa-apa ya udah dadah gitu. Benar. Ya udah Benar banget. dihujat berarti ya Bang ya. Iya. Nah iya tuh, mending salah di himpunan diingetin gitu kan, tentang salah pas kerja dihujat-hujat gitu. Iya. SP langsungan. Jadi sekian aja untuk podcast pada kali ini untuk teman-teman khususnya jurusan teknologi informasi tentang himpunan itu bagaimana dan mengapa harus join himpunan itu mungkin teman-teman udah tercerahkan nih dengan pembahasan kita. Nah, seperti kutipan dari Bang Erik, Bang Farhan atau Bang L bahwa join himpunan itu kita dapatkan relasi, soft skill, dan ilmu-ilmu di dunia kerja nanti, serta keluarga baru. Sekian podcast pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.